Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil akhir penelitian saya yang berjudul Evaluasi Efektivitas Sosialisasi Bantuan Angsuran UKT di Politeknik Negeri Batam melalui Silam. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Hoirunisa, NIM 311901017, dengan dosen pembimbing saya, Bapak Hajan Hidayat, SPSI MM. Baik, adapun bagian yang akan saya bahas terlebih dahulu yaitu latar belakang masalah. Politeknik Negeri Batam merupakan salah satu perguruan tinggi vokasi di Indonesia yang menerapkan kebijakan penetapan UKT mahasiswa. Besaran UKT mahasiswa ini ditetapkan pada saat penerimaan mahasiswa baru. Berdasarkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam, Pasal 11 Nomor 005 Tahun 2020, dalam keadaan orang tua mahasiswa itu sendiri atau pihak lain yang membiayai atau mengurus mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi, yang antara lain disebabkan oleh kejadian yang tidak diinginkan, seperti bencana alam ataupun bencana non-alam. Mahasiswa yang bersangkutan dapat mengajukan bantuan pembayaran UKT secara mengangsur. Upaya Politeknik Negeri Batam terkait Pasal 11 dalam Peraturan Direktur Nomor 005 Tahun 2020 berjalan dengan baik, yang mana telah melakukan sosialisasi kepada mahasiswa melalui kegiatan perwalian dengan dosen wali. Upaya tersebut bertujuan untuk seluruh mahasiswa di Politeknik Negeri Batam dapat mengetahui adanya bantuan angsuran UKT dan dapat melakukan pengajuan bantuan tersebut apabila sewaktu-waktu membutuhkannya. Tetapi, permasalahan yang ada pada saat ini, apakah dalam penerapannya di lapangan, sosialisasi ini sudah efektif atau belum efektif dilakukan, sehingga penulis dapat memberikan evaluasi terkait program sosialisasi yang telah dilakukan. Baik, bagian selanjutnya yaitu bagian identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas sosialisasi bantuan angsuran UKT di Politeknik Negeri Batam melalui Silam. Selanjutnya yaitu bagian batasan masalah. Batasan masalah terbagi menjadi dua, yaitu batasan data dan batasan lapangan. Batasan data yang digunakan penulis berasal dari formulir pengajuan angsuran pembayaran UKT mahasiswa baru maupun mahasiswa ongoing yang dikirimkan melalui email akademik ataupun website Silam. Kedua, yaitu batasan lapangan yang digunakan penulis sebagai tempat penelitian bertempat di Pusat Informasi Politeknik Negeri Batam. Selanjutnya yaitu bagian tujuan penelitian. Adapun beberapa tujuan penelitian yang penulis temukan yaitu 1. Mengetahui bentuk sosialisasi pengajuan bantuan angsuran UKT yang ada di Politeknik Negeri Batam. 2. Mengetahui tingkat efektivitas sosialisasi yang telah dilakukan sebelumnya dan memberikan bahan evaluasi agar sosialisasi yang dilakukan ke depannya lebih efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian terbagi menjadi 3, yaitu bagi penulis, bagi pembaca, dan juga bagi instansi. Yang pertama, bagi penulis, penelitian ini sebagai wujud implementasi pembelajaran yang telah didapatkan selama perkuliahan serta menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai tema yang menjadi fokus dalam penelitian selama menjalani kegiatan magang. Kedua, bagi pembaca, diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca khususnya civitas akademik di Politeknik Negeri Batam mengenai bagaimana prosedur pengajuan bantuan angsuran UKT. 3. Bagi instansi, diharapkan bisa menjadi kontribusi positif dan sumbangan pemikiran untuk mendukung layanan informasi di Politeknik Negeri Batam yang lebih baik dan efektif. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu bagian kajian teori. Yang pertama yaitu pengertian UKT. Menurut Retno Ningsih tahun 2017, UKT merupakan sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa per semester berdasarkan kemampuan ekonominya. Uang kuliah tunggal ini dibayarkan oleh mahasiswa pada setiap awal semester menjelang proses pembelajaran. 2. Pengertian Silam, Sistem Informasi dan Layanan Mahasiswa Politeknik Negeri Batam,
yang mana merupakan wadah informasi dan layanan mahasiswa yang diperlukan. 3. Pengertian sosialisasi. Sosialisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat atau pemasyarakatan baik secara langsung maupun tidak langsung. 4. Pengertian komunikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yang dimaksud dengan komunikasi adalah pengiriman pesan atau penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih dengan prosedur yang sesuai, sehingga isi pesan yang disampaikan akan lebih efektif dan optimal apabila dipadukan dengan konsep komunikasi yang efektif dan efisien. 5. Pengertian evaluasi. Menurut Soekardi, tahun 2017, evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk penyatuan data dengan tujuan menentukan sejauh mana suatu tujuan sudah tercapai. 6. Pengertian sumber informasi. Informasi yang didapatkan berasal dari berbagai sumber akan memberi pengaruh pada tingkat pengetahuan seseorang. Apabila seseorang banyak mendapatkan informasi, maka pengetahuan yang didapatkannya juga lebih luas. Hal ini dipaparkan oleh Noto Atmojo tahun 2008. 7. Pengertian efektivitas. Menurut Mardiasmo tahun 2017, efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan baik. 8. Pengertian angsuran. Menurut Sugono tahun 2008, sistem angsuran merupakan suatu pembayaran atau pelunasan atas uang, barang, atau jasa secara bertahap atau berkala dengan cara cicilan atau pembayaran sebagai bagian besar pembayaran dan jangka waktunya telah ditentukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang membayar dan menerima pembayaran. Kemudian masuk pada bagian data dan sampel penelitian. Di sini ada data primer dan juga data sekunder. Untuk data primer, yaitu data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian yang menyangkut pengajuan angsuran UKT seperti hasil wawancara dengan responden mahasiswa, formulir pengajuan angsuran UKT, dan berkas-berkas yang relevan. 2. Yaitu data sekunder. Data sekunder yaitu data yang penulis peroleh melalui literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Baik, adapun metode pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu terbagi menjadi 3. 1. Wawancara, 2. Dokumentasi, 3. Observasi. Wawancara yang penulis lakukan yaitu mengumpulkan informasi dan data dalam penelitian ini dengan menggunakan jenis wawancara terstruktur. Untuk dokumentasi, data dan informasi sebagai pelengkap seperti buku, dokumen, tulisan yang berupa laporan, serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. 3. Observasi. Teknik observasi dalam pengumpulan data yang penulis lakukan ini adalah dengan cara mengamati secara langsung situasi dan kondisi lapangan tempat penelitian dilakukan. Kemudian pada bagian metode analisis data, berdasarkan pada permasalahan yang diangkat, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif. Menurut Mulung dalam Prihatin tahun 2019, yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari fenomena yang dihadapi oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, tindakan, motivasi secara keseluruhan, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Adapun tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang mana penelitian terbatas pada usaha mengungkapkan suatu keadaan atau peristiwa sebenar-benarnya dan memberikan gambaran objektif tentang keadaan yang sebenarnya. Kemudian pada bagian hasil dan pembahasan, penelitian yang dilakukan penulis lebih memfokuskan evaluasi terhadap efektivitas pada sosialisasi pengajuan angsuran UKT di Politeknik Negeri Batam, di mana data digambarkan dengan menggunakan kata-kata sehingga kriteria penelitian kualitatif dapat terpenuhi.
Berikut proses sosialisasi yang telah dilakukan di Politeknik Negeri Batam, yaitu 1. Bagian pengembangan sistem oleh Pusat Informasi melakukan sosialisasi kepada dosen wali tentang bagaimana penggunaan dan cara kerja website Silam, fitur yang tersedia, dan pelayanan seputar akademik dan kemahasiswaan. 2. Sosialisasi dengan melalui bantuan dosen wali yang dilakukan melalui kegiatan perwalian. 3. Membuka helpdesk pelayanan informasi secara online khusus seputar mahasiswa yang melakukan pengajuan angsuran, penurunan UKT, dan bantuan 50% UKT untuk mahasiswa akhir. 4. Melakukan pelayanan online melalui media Zoom Conference yang terjadwal setiap di hari Rabu untuk membahas informasi seputar bantuan UKT, daftar ulang, dan kemahasiswaan. Baik, selanjutnya masih di bagian hasil dan pembahasan. Penulis melakukan kegiatan wawancara kepada mahasiswa di Politeknik Negeri Batam dan kesimpulan yang didapatkan bahwa sebanyak 12 dari 20 responden sudah mengetahui adanya bantuan angsuran UKT melalui sosialisasi yang dilakukan dengan cara perwalian. Dan responden mengatakan bahwa informasi yang disampaikan melalui sosialisasi dari kegiatan perwalian tersebut sudah cukup jelas. Adapun dari hasil wawancara lainnya yang penulis lakukan, keseluruhan responden setuju bahwa sosialisasi dengan menggunakan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan sosialisasi tatap muka ataupun melalui kegiatan perwalian dengan dosen wali. Kemudian selanjutnya yaitu pada bagian hambatan. Adapun beberapa hambatan yaitu 1. Sosialisasi yang dilakukan masih sangat terbatas apabila hanya melalui kegiatan perwalian dengan dosen wali. Hal ini menyebabkan informasi yang disampaikan sulit merata, ditambah lagi dengan akses yang terbatas untuk datang ke kampus dikarenakan pembatasan sosial yang ditetapkan oleh pemerintah. 2. Kurangnya kepedulian mahasiswa terhadap informasi baru yang ada di lingkungan kampus. 3. Sosialisasi yang dilakukan masih belum masif. Adapun solusi yang penulis dapatkan yaitu 1. Pihak akademik Politeknik Negeri Batam sebaiknya melakukan pengawasan atau monitoring terhadap sosialisasi yang dilakukan untuk mengetahui ketepatan antara pelaksanaan dengan perencanaan terhadap sosialisasi yang dilakukan. 2. Mengajak organisasi kemahasiswaan dan kegiatan kepanitiaan di Politeknik Negeri Batam untuk ikut serta dalam menyukseskan sosialisasi dengan ikut andil dalam mensosialisasikan bantuan keringanan UKT yang ada di lingkungan kampus melalui sosial media. 3. Membuat perencanaan yang matang terhadap sosialisasi yang akan dilakukan dalam 1 tahun berjalan dan membuat penjadwalan sosialisasi juga secara berkala. 4. Menyebarkan kalender akademik beserta penjadwalan kapan mahasiswa bisa mengajukan bantuan keringanan UKT, baik berupa pengajuan angsuran UKT maupun penurunan UKT ke setiap program studi, dibantu dengan bagian tata usaha untuk menyebarkan langsung ke mahasiswa. 5. Perlu adanya bagian yang memiliki peran sebagai pensosialisasi segala informasi terhadap mahasiswa, dan bagian tersebut bertugas untuk mengedukasi kepada mahasiswa bagaimana peran penting mahasiswa untuk aktif dalam menyukseskan sosialisasi terkait bantuan keringanan UKT, dan untuk memperkenalkan kepada civitas akademik seperti apa tujuan dan manfaat dari bantuan keringanan UKT tersebut. Kemudian pada bagian kesimpulan, dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan indikator efektivitas yang dikemukakan Budiani dalam Khadafi dan Mutiarin tahun 2017. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, baik sumber data dan hasil wawancara responden mengenai efektivitas sosialisasi pengajuan bantuan angsuran UKT melalui Silam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Ketepatan sasaran program. Dengan mahasiswa sebagai target sasaran dari bantuan angsuran UKT ini sudah efektif, karena dapat dibuktikan dari tabel yang telah penulis lampirkan bahwa jumlah mahasiswa yang melakukan pengajuan angsuran UKT semakin meningkat di setiap tahunnya. 2. Sosialisasi program yang telah dilakukan masih belum efektif. Sosialisasi pengajuan bantuan melalui Silam ini hanya dilakukan melalui kegiatan perwalian saja. Penulis pun melakukan wawancara dengan 20 responden yang mana seluruhnya menginginkan adanya sosialisasi melalui media sosial karena lebih mudah diakses kapan saja dan mudah dibagikan ke orang lain. 3. Pencapaian tujuan program dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan sudah efektif.
Penulis melakukan wawancara dengan 2 orang mahasiswa dari program studi yang berbeda yang memberikan pernyataan bahwa bantuan angsuran UKT yang diberikan sangat membantu mereka dalam melakukan pembayaran UKT karena bisa dilakukan secara mengangsur. 4. Pemantauan program yang telah dilakukan sudah cukup efektif. Dari keterangan salah satu staf subbagian akademik dan kemahasiswaan mengatakan bahwa pemantauan program masih sebatas laporan dari mahasiswa saja dan belum ada survei langsung di lapangan. Oleh karena itu, sebaiknya perlu ada inovasi dalam pemantauan program sosialisasi yang dilakukan. Selanjutnya, pada bagian saran penulis, agar pelaksanaan sosialisasi dapat berjalan lebih maksimal, maka saran yang dapat penulis berikan untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi yang dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Dilakukannya sosialisasi secara langsung di lingkungan kampus apabila memungkinkan dilaksanaan selama kondisi pandemi dan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan sistemasi yang sudah terjadwal dan kontinu. 2. Dilakukannya sosialisasi tidak langsung atau secara daring apabila tidak memungkinkan untuk sosialisasi secara langsung di tengah pandemi melalui sosial media, bisa dengan cara melakukan live Instagram ataupun Zoom conference. 3. Penyebaran informasi melalui media cetak seperti poster, tabloid, atau majalah yang sekiranya dapat memberikan informasi yang singkat dan jelas mengenai prosedur pengajuan angsuran UKT dan dipasang di tempat yang strategis atau tempat berkumpulnya aktivitas mahasiswa di lingkungan kampus. 4. Sosialisasi tentang persyaratan dan prosedur pengajuan angsuran UKT melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter dari akun resmi kampus dengan dibantu beberapa organisasi kemahasiswaan yang ada di lingkungan kampus. Baik, sekian presentasi dari hasil penelitian tugas akhir saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penyebutan. Terima kasih, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.